Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah surat yang berasal dari seorang hamba Allah yang ditujukan pada seorang ratu yang sangat berkuasa pada saat itu. Surat itu berbunyi, Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Titik. Adalah sebuah hal yang sangat aneh dan ajaib. Seorang raja yang bernama Sulaiman, di samping sebagai nabi dan rasul Allah, yang sangat cerdas akalnya, yang selalu bersikap adil dan bijaksana, yang bisa berbahasa binatang, yang bisa memerintahkan seluruh bangsa jin, yang bisa pergi kemana saja dengan mengendarai angin. Tapi ketika mengirim surat pada seorang ratu yang berkuasa pada saat itu, yang berwibawa, kaya raya, cantik jelita, berkuasa di negeri Sabah, itu yang bernama Ratu Balqis. Isi suratnya hanya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Titik. Jadi isi suratnya itu bukan engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Bukan begitu isi suratnya. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya inilah rahasia yang sangat besar. Seorang ratu yang berkuasa pada saat itu, seorang ratu yang penuh wibawa pada saat itu, seorang ratu yang kaya raya pada saat itu, seorang ratu yang cantik jelita pada saat itu, tahu-tahu mendapat surat dari Nabi Allah Sulaiman, dan isi suratnya hanya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Titik. Alangkah kecilnya isi surat itu, tapi alangkah besarnya akibat dari surat yang sekecil itu. Coba kita renungkan sejenak, apa yang tidak ada pada Ratu Balqis? Cantik ada sama dia, kaya raya ada sama dia, wibawa ada sama dia. Apalagi yang tidak ada sama dia? Yang tidak ada sama dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang. Nah, dengan itulah pada akhirnya bersatu istana Nabi Allah Sulaiman dengan istana Ratu Balqis, sehingga terjadilah seperti apa yang diungkapkan di dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, tenang, tentram, makmur, sejahtera, sentosa, dan selalu berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kalau mengucapkan salam selalu dilanjut dengan kalimat wa rahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya adalah semoga rahmat atau kasih sayang dan keberkahan selalu terlimpah atas kau. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu dikenal dengan sebutan Nabiur Rahmah, yaitu Nabi yang amat penyayang. Sebab Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi ayat ini menerangkan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai penyebar Islam yang penuh dengan kasih sayang. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jelaslah
bahwa dalam kehidupan ini memang harus diliputi dengan rasa kasih dan sayang. Dan sederhana sekali, bahwa hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim gugurlah Ratu Balqis. Itulah kasih sayang. Oleh karena itu, mari kita jaga rasa kasih sayang itu dari diri kita. Sebab kalau rasa kasih sayang itu selalu ada di rumah, niscaya pancaran cinta dan kasih sayang itu akan membaur ke tengah-tengah masyarakat dengan ramah, lembut, dan akrab. Dan kalau itu selalu ada di rumah, kalau itu selalu ada di masjid, kalau itu selalu ada di kantor, niscaya hidup ini akan tenang, tentram, dan damai. Tapi sayang beribu kali sayang, keadaan seperti itu kini semakin hari semakin kering dan semakin kering. Sehingga tidak jarang kita melihat peristiwa-peristiwa di mana cuma karena persoalan-persoalan sepele, persoalan-persoalan kecil, sering terjadi ketegangan, keributan, pertengkaran. Kadang karena persoalan-persoalan kecil dalam urusan agama sering menjadi rusak ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam. Karena perbedaan pandangan politik sering terjadi ketegangan, pertengkaran, bahkan berakhir pada pertumpahan darah di kalangan anak-anak bangsa. Kita prihatin mengapa yang demikian itu terjadi. Padahal Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berupaya menebarkan kasih dan sayang kepada seluruh makhluk Allah di atas muka bumi. Kasih sayang memiliki makna yang tidak terbatas. Oleh karena itulah, dalam wujudnya yang nyata, kasih sayang bisa dalam bentuk bersilaturahmi atau anjang sana, ke sanak famili, handai tolan, atau karib kerabat. Bisa juga saling tolong menolong, baik dalam keadaan suka maupun duka. Memberikan bantuan kepada mereka yang tertimpa musibah. Memberikan apresiasi kepada teman yang berhasil meraih prestasi. Melerai, memisahkan, mendamaikan orang yang berselisih. Mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang untuk melakukan kemungkaran. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain sebagai wujud nyata dari rasa kasih sayang itu. Kemudian terkait dengan lingkungan sekitar, wujud dari kasih sayang adalah menjaga kebersihan, keasrian, kelestarian lingkungan. Jadi jelaslah bahwa kasih sayang dalam ajaran Islam itu harus ada dalam kehidupan sepanjang zaman dan tidak kenal batas ruang dan waktu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Dan kalau suka pada video ini, maka bagi yang belum, tolong klik subscribe. Dan bagi yang sudah, silakan langsung klik like. Berikutnya berikan komen dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.